Bersyukur kami ada hari ini semua karena Tuhan. Mari jemaat Tuhan bilang terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh sehat hari ini. Kami boleh melihat orang-orang yang kami kasihi sehat. Kami bersyukur buat orang-orang di kanan kiri kami Tuhan. Keluarga kami yang mengasihi kami. Bersyukur buat setiap sahabat-sahabat teman-teman yang mengasihi kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat semua orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, sungguh besar yang Kau pikirkan tentang kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena darah-Mu kami disucikan. Karena salib-Mu kami dilayakkan. Pagi hari ini berbicaralah buat kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu, ajari kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mampukan kami menghidupinya dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah hidup kami jadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu dan mampukan hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Berkaryalah di tengah-tengah kami dan lawatlah umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Hari ini saya akan khotbah tentang arti pengorbanan. Arti pengorbanan. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 8 kita baca dulu sama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya ingin menjelaskan arti pengorbanan. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus, lalu apa aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, berkorban artinya tidak mempertahankan hak. Berkorban artinya kita tidak mempertahankan hak. Kita belajar bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Dikatakan menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia. Bayangkan kalau Anda seorang raja, lalu Anda datang ke sebuah tempat. Dan rakyat Anda tidak mengenali bahwa Anda adalah raja. Dan tentu saja tidak memperlakukan Anda sebagai raja. Bisa paham maksud saya? You are a king, but no one acknowledge you and no one treat you as one. Anda seorang raja, tapi Anda tidak dikenali sebagai raja dan tidak diperlakukan sebagai raja. Itu yang Yesus rasakan. Dia firman yang jadi manusia. Dia turun ke dunia jadi sama seperti kita ciptaannya. Dan gak ada orang yang mengakui dia. Dan gak ada yang memperlakukan dia sebagai raja. Dan kita tahu bagaimana Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bayangin, dia diperlakukan, lebih hina dari penjahat. Ditelanjangi, disiksa, diludahi. Kalau orang-orang itu sadar misalnya Tuhan bukakan mata mereka dan melihat Yesus adalah raja, kira-kira mereka gimana? Takut gak kira-kira? Satu kali saya melayani di sebuah gereja. Saya datang itu, Anda tahu saya tuh kan pakai baju batik tangan pengharapan kalau melayani, ya kan? Enggak pakai jas mahal, enggak pakai baju branded, biasalah gitu. Jadi dandanan saya kayak jemaat aja gitu. Saya datang di Shalom sama Asher, masuk ke dalam. Asher bilang gini, ya Bu silakan duduk di sini. Di belakang, di kursi jemaat. Shalom, silakan duduk di sini. Jadi saya bingung, lah ini gue datang buat khotbah, tapi jemaat yang Asher gak tahu kalau gue pengkhotbahnya, maklumlah tidak terkenal. Ya kan? Jadi Asyernya mempersilahkan saya duduk di belakang. Saya jadi bingung, jadi saya harus menjelaskan, maaf Pak, saya yang khotbah. Oh iya silakan. Bisa kebayang? Jadi sometimes tidak mempertahankan hak tuh gini.
kita nggak dapat penghargaan yang harusnya kita dapatkan. Kita nggak mendapatkan hak kita yang seharusnya itu bagian kita. Yesus tidak menuntut penghargaan dari manusia. Dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus berkata begini, dalam Yohanes 8 ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi, Bapa di sorga. Yesus nggak cari hormat dari manusia. Anda akan temukan banyak ayat lain yang bicara gitu. Kita harus belajar dari Yesus bagaimana dia nggak nuntut hak. Kebanyakan orang itu lebih nuntut hak daripada melakukan kewajiban. Yesus tidak mengejar peninggian dari manusia. Yesus gak cari hormat dari manusia yang seharusnya sudah selayaknya dia mendapatkannya. Orang yang tinggi hati suka dihargai. Tapi Yesus memberi teladan kerendahan hati. Bagaimana dia tidak mencari peninggian dari manusia, tidak cari hormat. Galatia 5 ayat 26 Rasul Paulus berkata, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kenapa kita sering sakit hati? Tersinggung. Karena merasa gak dihargai. Karena kita expect kita dihormati tapi kita tidak dihormati. Mari belajar rendah hati seperti Yesus. Apa sih contoh dalam kehidupan sehari-hari orang yang gak mempertahankan hak? Yang pertama, pemimpin yang mau turun ke bawah. Hak seorang pemimpin adalah dia memerintah dan memastikan bawahannya melakukan yang dia perintahkan. Tapi pemimpin yang rendah hati, yang tidak mempertahankan hak kursi jabatannya, dia mau turun ke bawah seperti Yesus mau turun ke bawah buat kita. Dia gak takut ngotorin tangannya. Mau mengerjakan yang sebenarnya bukan bagiannya, tapi dia tahu ini harus dikerjakan. Seringkali kan orang mempertahankan hak. Contoh, karyawan. Kalau di kantor Tangan Pengharapan jam 6 sore 18.00 itu jam kantor berakhir. Karyawan yang akan mempertahankan hak adalah gini. Biarpun bos gua masih nyuruh gua kerja apa dan kerjaan belum selesai, hak gua pulang jam 6. Bisa paham? Tapi karyawan yang tidak mempertahankan hak, dia ngerti, saya cuma hamba yang harus melakukan tugasnya. Jadi kalau memang ada kerjaan yang saya harus selesaikan, biarpun molor sampai jam 7 ya saya harus selesaikan. Itu orang yang gak mempertahankan hak. Contoh, ada karyawan mungkin yang lembur. Karena pemimpinnya ngasih kerjaan banyak, udah mau libur lebaran. Terpaksa karena deadline lembur-lembur. Karyawan yang menuntut hak akan bilang gini, mau sih lembur, bayar dong. Tapi karyawan yang tidak mempertahankan hak akan berkata gini, ini tugas dan kewajiban saya akan selesaikan. Banyak orang lebih nuntut hak daripada ngerti kewajiban. Mau turun ke bawah tuh gini. Saya punya anak kembar, Chloe dan Zoe yang sudah lulus kuliah. Sekarang ini lagi bantu-bantu Tangan Pengharapan. Mereka belajar bagaimana mereka bisa menggunakan talenta mereka untuk menolong Tangan Pengharapan. Anak saya itu bukan pegawai Tangan Pengharapan, bukan staf full time, tapi dia punya kepedulian yang sangat tinggi sama Tangan Pengharapan. Anak saya memperhatikan bagaimana DMIG, merchandise Tangan Pengharapan itu seminggu gak dibalas. Kadang-kadang kita kalau punya staf tuh bikin geleng-geleng ya. Anak saya, dia bilang gini, Mami, ini DMIG, merchandise Tangan Pengharapan, itu gak direspon loh dia bilang. Udah seminggu loh, banyak loh dia bilang. Dia bantuin upload produk Tangan Pengharapan di IG. Dia bilang, Mami ini gak direspon. Nah dia kan bahasa Indonesianya gak lancar. Jadi dia bingung mau balasnya bagaimana ngetiknya gitu. Jadi dia bilang gini, sebenarnya ini bukan tugas saya. Dia bilang, ini harusnya tugas staf mama kata dia gitu. Dia sambil makan siang sama saya, dia ngomel-ngomel gitu ya. Ini gimana sih kok gak dibalas. Jadi dia itu peduli banget, ini kok gak dikerjain gitu loh. Nah biarpun dia ngomel, apa yang dilakukan? Dia tinggalin makanannya, dia balasin satu-satu. Karena gak bisa bahasa Indonesia, dia tanya saya, Mami, can you please forward
bahasa, I will answer, dia bilang gitu. Jadi saya ambil dari Shopee, Tokopedia punya link, saya copy paste, kirim ke dia, saya diktein. Kak, silakan menghubungi gitu ya. Jadi dia ketik gitu. Sebenarnya bukan tugas dia juga udah kesel. It's not my job, dia bilang. It's supposed to be your staff job, dia bilang. But she's not doing her job. Ngomel tapi peduli. Jadi dia tidak mempertahankan hak sebagai anak bos. Dia turun ke bawah dan dia yang jawabin. Keterlaluan gak tuh staffnya? Tapi yang saya belajar dari anak saya, inilah orang yang tidak mempertahankan haknya. Mau mengerjakan yang sebenarnya bukan bagian dia, tapi dia mau lakukan karena kepedulian. Amen. Saya sama suami enggak menuntut apa yang jadi hak kami. Kami bangun tangan pengharapan dari nol. Jualan keliling, fundraising, nabur. Harusnya kami digaji. Karena kami kerja buat tangan pengharapan. Jauh lebih banyak daripada kami cari duit buat diri sendiri. Kemanapun kami pergi, kami cari duit buat tangan pengharapan. Waktu kami habis buat meeting-meeting sama orang supaya mereka nabur buat tangan pengharapan. Presentasi tangan pengharapan. Cuap-cuap tentang tangan pengharapan. Harusnya digaji. Orang pikir kami digaji. Tapi kami tidak ambil gaji. Melepaskan hak adalah pengorbanan. Mana ada zaman sekarang orang mau cari duit buat orang lain? Ada? Sini. Cariin duit buat tangan pengharapan. Ada? Di tangan pengharapan, zero volunteer. Tidak ada relawan di tangan pengharapan. Anda pikir guru-guru mau dikirim kalau nggak digaji? Tiap kali ketemu saya itu nanyanya naik gaji. Staff itu kalau udah ketemu saya, pinjam duit Bu Heni, gitu. Jadi bukan gak dibayar. Gak ada zaman sekarang orang mau kerja, cariin duit buat kepentingan orang lain tanpa dapat apa-apa. Honestly. I'm talking serious. Pengusaha lah, biar untungnya 1 M sebulan, belum tentu mau kasih 100 juta ke tangan pengharapan. Dia punya lebih. Orang yang tidak mempertahankan hak itu berkorban. Kadang saya khotbah gitu ya. Saya udah pernah ngomong ini. Kalau Anda kasih saya amplop sebagai pendeta, saya udah khotbah gitu. Orang bilang gini, Bu, ini ya buat pelayanan. Itu bahasa artinya saya kasih tangan pengharapan. Kalau Anda bilang ini buat Ibu Heni, saya terima. Pernah dan sering saya khotbah keluar kota, udah capek keringetan, pulang gak bawa apa-apa. Persembahan yang dikasih karena bahasanya ini buat pelayanan, saya kasih ke tangan pengharapan. Secara daging sakit gigi. Gue pulang gak bawa duit loh buat makan di rumah. Ongkos bensin juga gak cover. Tapi karena dia bilang buat pelayanan, saya berkorban buat tangan pengharapan. Saya kasih tahu, orang yang selalu nuntut hak gak akan pernah berkorban. Makanya kalau Anda bisa jadi relawan di gereja ICI, memberi waktu Anda untuk melayani Tuhan, harusnya kan Anda gak harus melayani, betul gak? Harusnya hari Minggu Anda bisa bangun siang, betul gak? Harusnya hari Minggu hari keluarga. Anda ngapain ngurus jemaat yang galak-galak katanya? Disuruh ke kanan minta ke kiri katanya. Tapi mereka tidak dibayar, mereka memberi diri melayani, datang lebih pagi dari semua orang. Tepuk tangan dulu buat semua volunteer di ICI. Tidak mempertahankan hak adalah pengorbanan. Istri-istri yang harusnya gak usah kerja, ngurus anak aja. Tapi mau berkorban, bangun lebih pagi, bikin kue, jualan titip di kantin sekolah, jualan titip di kafe, jualan online demi bantu suami. Istri-istri kan harusnya tugasnya ngurus anak aja. Tapi mau berkorban, melepaskan hak. Waktu saya anak-anak masih kecil, sedangkan saya harus melayani, harus khotbah keliling, harus ke pedalaman Indonesia. Otomatis saya kan kurang waktu buat anak-anak saya. Apa yang saya korbankan? Saya melepaskan hak saya untuk bersenang-senang. Saya gak pernah pergi hangout sama teman, makanya gak punya banyak teman. Saya gak pernah ke kafe-kafe, ke mall-mall, shopping, jalan-jalan, boro-boro. Saya kasih waktu saya buat keluarga saya dan pelayanan.
ketika kita melayani Tuhan, mari seperti Yesus dalam hidup ini. Belajar melepaskan hak, jangan selalu menuntut hak. Kamu tidak kasih saya uang sayur cukup, marah sama suami gitu. Sampai hari ini saya gak pernah nuntut apa-apa dari suami saya. Gak pernah. Dia kasih seberapa, terima kasih. Kurang pun diem aja, cari sendiri. Yuk belajar melepaskan hak. Belajar seperti Yesus, gak nuntut apa yang harusnya jadi hak kita. Itu berkorban. Yang kedua, arti pengorbanan. Berkorban artinya mengutamakan kepentingan orang lain. Gak gampang loh. Mengutamakan kepentingan orang lain. Ketika kamu lapar tapi kamu harus menyerahkan makananmu sendiri kepada orang lain. Kata firman Tuhan, puasa yang ku kehendaki adalah menyerahkan makananmu buat orang lain. Kamu lapar tapi kamu pikirin orang lain. Itu berkorban. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Katakan lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yesus kenapa mau turun ke dunia, disalib, mati buat kita? Yang dosa siapa? Yang dosa kita. Tapi kenapa yang mati dia? Dia berkorban untuk kepentingan kita. Supaya kita beroleh selamat, beroleh hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Katakan amin. Yesus tidak punya kewajiban untuk turun ke dunia dan mati buat kita. Atas kehendaknya, dia rela turun ke dunia. Jadi sama kayak kita. Bahkan disiksa dan mati buat kita. Kenapa dia mau lakukan itu? The Jesus I know is a man of compassion. Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dia punya kepedulian yang sangat amat terhadap orang lain. Anda bisa lihat di firman Tuhan, Anda ketik di aplikasi Alkitab, kata belas kasihan muncul. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak. Tergeraklah hatinya, maka ia menyembuhkan. Banyak sekali Yesus itu digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan punya pengertian Tuhan mau menolong. Orang-orang yang mau berkorban adalah orang-orang yang punya belas kasihan. Amen. Orang-orang yang punya kepedulian terhadap orang lain. Orang-orang yang mau berkorban adalah orang-orang yang tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang memikirkan kepentingannya sendiri pasti mengorbankan orang lain. Setuju? Demi kesenangan suami pasti ngorbanin istri. Demi kesenangan istri pasti ngorbanin suami. Ketika Anda mementingkan diri sendiri, Anda sedang mengorbankan orang lain. Gak mungkin enggak. Untuk kita makan enak, pembantu harus dikorbankan, bangun lebih pagi dan masak lebih enak. Untuk apapun dalam hidup kita, ketika itu bicara tentang kepentingan diri sendiri, pasti ada yang dikorbankan. Untuk Anda makan enak, babi-babi, ayam-ayam, kambing-kambing, sapi-sapi dikorbankan buat Anda. Amen. Yesus tidak punya kewajiban untuk turun ke dunia dan disalib. Tapi dia memilih merendahkan dirinya, taat sampai mati. Bukan karena dosanya, tapi karena pelanggaran kita. Luar biasa gak? Belajar dari pengorbanan Yesus, bagaimana dia gak mementingkan kepentingannya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Katakan karena saya. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus mengorbankan kepentingannya sendiri untuk keselamatan kita. Dia dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia tahu kalau dia ngorbanin dia satu, dia akan nolong banyak orang. Berkorban artinya mengutamakan kepentingan orang lain. Saya kasih contoh pengorbanan dalam keluarga. Orang tua yang mau kerja keras, banting tulang bahasanya. Demi apa? Berkorban untuk anak-anaknya.
supaya bisa menghidupi mereka. Zaman now banyak orang gak mau punya anak. Kenapa? Gak mau susah. Supaya bisa traveling and healing. Kalau punya anak repot kan? Tapi ada orang-orang tua yang mau berjuang kerja keras demi menghidupi anak-anaknya. Salut. Biarpun orang bukan orang kaya, dia mau terima cucian. Dia mau jadi pembantu di rumah orang. Dia mau jadi TKI. Dia mau jualan kue. Papahnya kerja jadi kuli. Jualan di pasar. Kerja kotor-kotor. Demi apa? Ngasih makan anak dan sekolahin anak. Keren gak? Jadi OB. Aduh, saya tuh kaget-kaget kalau denger OB-OB anaknya lulusan UPH gitu. Kok bisa ya gitu? Ada lagi, mama. Di sini yang udah punya anak, ibu-ibu angkat tangan. Yang kanan kiri bilang gini, salut. Kenapa? Bapak-bapak dengar. Hamil dan punya anak itu pengorbanan. Sepenuh hati gue ngomongnya. Tahu gak kenapa? Dari badan langsing, kencang, mantap, kencang, you know. Itu begitu hamil, melentung kabeh. Mari gitu melorot kabeh. Begitu kita hamil, astaga. Kenapa badan jadi melebar, pundak jadi besar, tangan jadi gede, semua jadi gede. Pinggul jadi lebar, semua lebar. Maaf, pakaian dalam sampai ganti size 6 kali. Kemudian setelah melahirkan, ciut gak tuh? Yang ciut jadi keriput. Belum lagi banyak stretch mark. Yang punya stretch mark katakan. Terus apa lagi? Yang paling gak asik itu yang ciut di bagian yang kita gak mau ciut. Ciut itu sampai keriput. Cet. Udah gitu. Doyot. Kok tadi ngene? Tadi elek ini. Aduh, teman-teman saya tuh pada nangis semua. Saiki punya aku ya Hen. Sampai ciut itu tuh loh. Gak ono isine. Kulitnya tok ciut plek gitu. Hah? Masa sih aku ngomong? Tuhan aku ora loh. Emang sih rodong ngedok ya tapi yo saya cemontok sih. Ya apa? Serius. Punya anak tuh ngerusak badan bapak-bapak. Ibu-ibu bilang, yang senasib sama saya. Gak bisa diapa-apain kecuali operasi plastik. Ya gak mau lah. Operasi plastik-plastikan. Bener gak? Saya katakan, saya salut sama perempuan-perempuan yang mau berkorban. Mengorbankan tubuhmu yang bagus-bagus itu. Untuk melahirkan anak-anakmu. Amen. Anak-anak yang bokamsia gak sayang mama itu pikas. Gak tahu mama nih soro kaya apa. Saya tuh ngelahirin 2 kali, anak 3 ya. Anak kembar pertama perempuan sama cowok 1. Itu hampir mati 2 kali. Kalau gak sayang sama saya sih kebangetan. Makanya saya paling sedih kalau anak saya tuh gak bilang I love you mama. Lah, ibu-ibu berkorban. Apalagi? Oh, kakak-kakak biasa anak sulung paling kasihan. Berkorban dari kesenangan diri sendiri. Supaya gajinya bisa buat bantu orang tua dan nyekolahkan adik-adiknya. Saya salut. Di Tangan Pengharapan, kami nyekolahin anak pedalaman. Ada 1 yang udah lulus dan kerja di ICI. Dia nyekolahin adiknya 2. Bayarin kos-kosannya mereka, bayangin. Anda tahu kan gaji gak seberapa. Berarti kalau harus bantu orang tua dan nyekolahin adik, kira-kira dia bisa happy-happy gak tuh? Bisa mani-pedi gak tuh? Boro-boro. Ngecat rambut di kamar mandi gini, diguyur-guyur. Orang-orang yang ngerti mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain tuh keren. Saya sama suami gak punya kewajiban nyekolahin anak orang. Gak punya kewajiban pergi ke pedalaman. Gak punya kewajiban nolongin orang miskin di Indonesia. Gak punya. Tapi akhirnya jadi wajib karena panggilan Tuhan. Gak punya pilihan. Tangan Pengharapan gak punya kewajiban bayarin guru-guru. Ngirim guru-guru ke sekolah-sekolah di pedalaman yang notabene harusnya dikirim guru sama pemerintah. Seringkali orang gini ke saya,
Setelah saya presentasi tentang apa yang tangan pengharapan kerjakan, seperti punya mobile klinik yang memberikan pengobatan gratis buat masyarakat di Timor, di NTT. Kita ngobatin masyarakat itu dari 500 sampai 1000-an sebulan, free. Kita bayar dokter, sediain obat. Sekolah ada 200-an guru yang kita gaji di pedalaman. Terus kita punya 8 sekolah berasrama yang nyekolahin beasiswa anak-anak dari SMP sampai kuliah. Ngasih makannya mahal tuh. Anak pedalaman makannya kayak gunung. Belum ngurusin yang jerawatan dan lain-lain. Kita gak punya kewajiban. Harusnya pemerintah yang ngurusin rakyat. Betul? Harusnya orang miskin diurus pemerintah. Tapi saya sama suami berkorban. Kami jawab panggilan Tuhan. Maukah Anda peduli sama kepentingan orang lain? Peduli sama keluargamu? Jangan cuma mikir kepentinganmu sendiri. Pikirkan pegawaimu. Pikirin saudara-saudaramu yang miskin. Yang terakhir, arti pengorbanan. Berkorban artinya memberi sampai sakit. Katakan sama-sama. Memberi sampai sakit. Aduh, kalau memberi tanpa rasa sakit itu gak butuh pengorbanan. Katakan. Amin. Contoh apa? Kalau Anda punya baju kebanyakan di lemari, terus Anda baru pulang dari luar negeri, Anda bawa 1 koper baju baru lagi. Mau masuk, si bibi juga udah bingung mau nyelipinnya di mana lagi. Terus apa yang Anda lakukan? Anda pilihin yang udah tua-tua, yang udah lama-lama, yang udah Anda gak mau pakai, betul kan? 1 koper, terus Anda bagi ke orang miskin ceritanya. Bu Heni, bisa nyumbang baju layak pakai ke tangan pengharapan. Saya selalu jawab dengan senang hati. Ya kan? Antarlah ke kantor tangan pengharapan. Saya kasih tahu, sorry ya, itu bukan pengorbanan. Setuju nggak? Kenapa? Memberi tanpa rasa sakit. Apa yang berkorban? Emang lemari lu kepenuhan dan lu perlu gua bantu ngosongin gitu kan? Come on lah. Apa yang pengorbanan? Anda punya 100 juta. Lalu Anda ngasih keponakanmu 1 juta. Sakit gak kira-kira? Ya enggak lah. Itu bukan pengorbanan. Pengorbanan memberi sampai sakit. Markus 12 kita lihat sama-sama. Yesus ngajarin ini keren banget. Persembahan seorang janda miskin. Ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saya bayangin ya kalau Yesus ada hari ini, dia nanti pulang berdiri di kotak persembahan di luar. Ada yang ngasih, ada yang enggak. Bagian persembahan, ngitung uang persembahan, ada yang nyelipin tisu bekas di dalam amplop persembahan. Saya mau kasih tahu, kalau nggak mau ngasih nggak usah ngasih. Jangan ngerjain orang. Amen. Anda nggak bohongin saya, Anda bohongin Tuhan. Anda kasih itu bukan buat saya kok, Anda kasih buat Tuhan. Amen. Ngapain masukin tisu kotor ke dalam amplop? Kan ngerjain kasihan tuh yang ngitung uang persembahan. Yesus akan berdiri di kotak itu, mau lihat. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Lihat ayat 41, ada orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Tapi Yesus memuji janda yang miskin karena memasukkan 2 peser. Dikatakan, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Secara jumlah gak masuk akal ya. Betul gak? Kok Yesus bilang yang ngasih lebih dikit itu memberi lebih banyak dari yang ngasih banyak? Inilah yang Tuhan cari. Tuhan lihat hati. Ayat 44. Sama-sama. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya kasih tahu, Yesus lagi ngajarin kita. Berkorban adalah ketika kita memberi dari kekurangan, bukan dari kelimpahan. Sangatlah mudah berbagi ketika kita punya lebih. Tapi berkorban adalah ketika kita harus membagi apa yang sesungguhnya cukup untuk diri kita sendiri. Hanya cukup untuk diri kita sendiri dan itu kita bagi, itu berkorban. Membagikan sesuatu kepada orang lain
Dari kelimpahan bicara kita punya banyak sebenarnya. Tapi kita memberi tanpa rasa sakit. Yesus bilang itu bukan pengorbanan. Pengorbanan adalah sebenarnya kita tuh hidupnya pas-pasan. Tapi Tuhan tuh gerakin kita buat nolong orang gitu. Sometimes sakit gak? Yang ngalamin pasti ngerti. Uang di rekening tuh tinggal segitu-segitunya gitu loh. Tapi kenapa Tuhan tuh kayak ingetin, berkatin dia. Ngasihnya tuh sampai nangis dalam hati gitu. Kadang-kadang ya, pengalaman hidup. Kadang kita juga kayak sama Tuhan tuh gini. Tuhan, saya juga lagi butuh. Tapi Tuhan gerakin kita, kasih ke orang yang lebih butuh. Keluarga kita mungkin pas-pasan secara ekonomi, kita sederhana. Kita gak punya banyak harta, jujur gak punya banyak simpenan. Ya duit kita yang ada di rekening aja gitu. Tapi ada orang-orang yang masih bisa menyisihkan sedikit buat nyekolahin keponakannya. Bisa menyisihkan untuk kasih orang tuanya. Dia sendiri belum punya rumah, masih ngontrak. Tapi masih bisa ngasih buat keluarga yang membutuhkan. Wow, itu pengorbanan. Memberi sampai sakit. Udah pernah belum? Satu kali waktu saya masih sekolah di Australia, saya tuh kan ditinggal orang tua ya sejak umur 10. Nah saya tuh pernah dikasih kalung emas 24 karat sama papa saya. Bohong lah itu mah toko pasti 22. Karena gak mungkin 24 dibikin kalung. Cukup berat ya, berapa gram. Itu jadi satu-satunya harta saya. Saya simpan kenang-kenangan dari papa dan itu satu-satunya harta. Saya tuh bukan orang yang jual-jual emas buat hidup gitu, saya kerja. Nah, satu hari gereja butuh uang buat pembangunan. Jadi gembala kami kasih visi, gereja tuh mau beli tempat gitu di city, di pusat kota. Kami kan tinggal di Australia. Aduh saat saya berdoa, saya bilang Tuhan saya punya apa? Nah kan saya gak kerja untuk sekolah, untuk tinggal saya harus kerja keras ya. Jadi saya gak punya harta ya. Saya mesti kasih apa gitu buat gereja. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin kalung emas itu. Saya pikir ini setan ini. Dalam nama Yesus ketolak. Ya bayangin ya, saya ditinggal orang tua gak punya harta. Saya kerja 2 job untuk bisa bayar uang kuliah sama bayar kos-kosan sama transport sama makan. Benar-benar gak punya uang. Dan satu-satunya harta ya kalung itu doang. Tapi Roh Kudus jelas bilang tabur itu. Saya sedih banget. Tapi saya taat sama Tuhan. Karena saya cinta Tuhan. Lebih dari apapun di hidup saya. Saya cinta Tuhan lebih dari suami saya. Saya cinta Tuhan lebih dari anak-anak saya. Saya cinta Tuhan lebih dari apapun yang saya punya di hidup saya. Jadi saya kasih. Waktu itu gembala saya taruh meja di depan gereja. Kami semua yang mau taruh persembahan taruh di meja itu. Dan saya rogoh. Kalung itu kok ada di tas saya lagi. Saya antar ke depan, saya letakkan. Untuk Tuhan. Dan saya kasih tahu, sampai hari ini, saya enggak punya rumah. Saya nabur buat rumah Tuhan. Tuhan kasih rumah buat saya. Amen. Belajar berkorban tuh sampai sakit. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita enggak lihat manusia. Saya enggak peduli gembala saya pakai duit itu benar enggak benar. Saya nabur untuk Tuhan. Dan upahnya itu dari Tuhan. Amen. Yuk belajar memberi. Belajar berkorban. Pedulilah sama orang lain. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kalau pagi hari ini Engkau ajar kami arti pengorbanan. Bagi kami tidak mempertahankan hak. Kami mengutamakan kepentingan orang lain. Dan kami belajar memberi sampai sakit Tuhan. Kami percaya kalau Yesus jadi teladan bagaimana dia mengorbankan dirinya. Kami juga harus belajar berkorban seperti Kristus. Kami syukuri dan kami ingat pengorbanan-Mu hari ini. Kami bersyukur buat hidup yang Tuhan beri. Jaminan hidup kekal bagi setiap kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.